Saya, Renata Navia Agatha Silalahi dengan NIM 19223108 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum analisis penggunaan FFQ. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pola konsumsi pangan responden secara individu menurut hasil FFQ, mengetahui pola konsumsi seluruh responden dalam kelompok menurut hasil FFQ, dan juga untuk mengidentifikasi jenis makanan atau minuman yang paling sering dan paling jarang dikonsumsi oleh responden. Berikut ini adalah tabel identitas responden individu dan juga tabel scoring yang digunakan untuk menghitung kuesioner FFQ. Berikut ini adalah daftar makanan yang digunakan untuk wawancara terhadap responden dan berikut ini adalah hasil eh, pengisian dan juga wawancara FFQ individu. Dan berikut ini disajikan diagram hasil yang berupa pie chart dan juga diagram batang dari hasil wawancara individu. Dan dari hasil wawancara individu dan juga hasil analisis diketahui bahwa responden individu tuh memperoleh total skor 230 yang dimana berada di atas rata-rata skor kelompok yaitu sebesar 220,9. Hal ini mengindikasikan bahwa pola konsumsi responden selama 1 bulan terakhir termasuk dalam kategori bervariasi dengan jenis makanan yang paling sering dikonsumsi adalah makanan cepat saji yaitu ayam goreng dan kentang goreng yang mendapatkan skor 15 atau 3 sampai 6 kali dalam seminggu dikonsumsi. Adapun juga rata-rata skor konsumsi individu yaitu sebesar 3,8. Berikut ini adalah identitas dari kelompok dan juga hasil dari wawancara kelompok dan didapatkan diagram hasil yaitu berbentuk pie chart dan juga diagram batang. Adapun hasil dari kelompok ini, rata-rata skor konsumsi pangan kelompok yaitu sebesar 220,9 dengan total skor keseluruhan 3.535. Hal ini menunjukkan bahwa pola makan cukup bervariasi, namun konsumsi lebih banyak didominasi oleh makanan olahan praktis seperti saus, bumbu instan, produk bakery, dan juga serealia. Sementara itu, ikan, susu, dan pangan bergizi lainnya masih jarang dikonsumsi. Adapun kondisi ini membuat pola makan konsumsi mahasiswa belum seimbang, sehingga perlu mengurangi makanan instan dan menambah asupan ikan, sayur, buah, susu, dan daging supaya lebih sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Adapun yang kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini yaitu pola konsumsi pangan responden baik individu maupun kelompok tergolong cukup bervariasi, namun konsumsi tersebut masih didominasi oleh makanan olahan. Begitu juga sebaliknya, konsumsi bahan pangan bergizi seperti ikan, susu, dan bahan pangan sumber protein hewani lainnya masih cukup rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pola makan mahasiswa sudah beragam, namun kualitas gizinya belum seimbang. Adapun faktor yang mempengaruhi hal ini yaitu kepraktisan produk, gaya hidup, serta ketersediaan makanan modern di perkotaan. Adapun saran yang dapat saya berikan dalam praktikum ini yaitu yang pertama, mahasiswa sebaiknya mulai membiasakan diri untuk konsumsi sayur, buah, ikan, dan produk hewani segar supaya asupan gizi lebih seimbang. Yang kedua yaitu mengurangi frekuensi konsumsi makanan cepat saji, produk olahan, minuman manis yang berlebihan karena dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular. Yang ketiga yaitu memanfaatkan waktu makan di rumah dengan memilih menu yang lebih sehat dan bergizi supaya tidak terlalu bergantung pada makanan praktis. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.